Alhamdulillah, kabar baik. Ini Bu, saya ada tugas dari program Guru Penggerak yang ada di LMS untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dilema etika dan rujukan moral. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ya. Izin saya rekam. Ya. Baiklah Bu, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini yang saya lakukan selama bertugas di SDN Sukamena 1 itu mengidentifikasinya dari kejadian atau temuan-temuan yang ada di lapangan selama bertugas. Contohnya ada kasus seorang guru misalkan melanggar aturan sekolah, juga murid juga misalkan salah seorang murid melanggar aturan sekolah. Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusannya, kami di sekolah selalu bermusyawarah dulu dengan semua stakeholder yang ada di sekolah untuk membicarakan keputusan yang terbaik untuk masalah tersebut. Bu, diteruskan ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkahnya pertama mencari latar belakang permasalahan yang timbul, terus keduanya mengumpulkan bukti-buktinya, dan prosedurnya itu hanya melakukan bermusyawarah untuk mencari penyelesaian masalah. Baik, Bu. Jadi dimulai dari mencari latar belakang, mengumpulkan bukti-bukti dan bermusyawarah. Diteruskan. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif untuk mengambil keputusan itu mengutamakan musyawarah untuk mengambil mufakat. Jadi itu pengutamaannya bermusyawarah. Musyawarah ya. Ya. Baik. Jadi dalam pengambilan keputusan musyawarah yang diutamakannya efektif ya Bu ya. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pasti selalu ada, terutama pasti dalam setiap keputusan yang diambil mengandung resiko Ya, dan keputusan yang diambil pasti ada saja yang pro dan kontra. Tidak semuanya dalam musyawarah mungkin saja setuju, tapi mungkin di belakangnya ada juga yang tidak setuju dengan keputusan itu. Jadi ada mengandung resiko, Ya. tantangannya dan pro kontra ya. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda gunakan? Untuk persiapan menyelesaikan masalah tidak langsung diselesaikan di tempat, tapi dijadwalkan dulu, mencari waktu yang tepat untuk menyelesaikannya. Terus tidak ada prosedur apapun, hanya spontanitas saja. Setelah dijadwalkan terus diinformasikan ke guru, lalu kita melaksanakan musyawarah. Jadi tidak di tempat, dijadwalkan, ada prosedurnya musyawarah ya. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
penyelesaian yang kasusnya sedang bisa diselesaikan cukup di internet sekolah saja. Ya. Kalau kasusnya berat, perlu ada pendampingan dari luar, contohnya dengan mengundang Bapak Pengawas Pembina. Baik, Bu. Kalau itu kasus berat ya. Ya, Terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi di atas, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? pelajaran yang dapat kami petik yaitu bahwa dalam setiap memutuskan suatu masalah dalam dilema etika, kami selalu bisa mengambil keputusan secara musyawarah. Dalam musyawarah itu ada hal yang positif. Pertama, bisa mempererat tali kekeluargaan dan tali silaturahmi. Terima kasih Bu, jawabannya sangat penting untuk saya pelajari juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ada tugas dari Pendidikan Calon Guru Penggerak di LMS yang bertugas untuk mengadakan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah terkait pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral. Iya. Baik Pak, kita mulai ya Pak Iya, ya. siap. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Etika di sekolah kadang tidak terlalu banyak. Ada dua personil, personil guru dan personil siswa. Pertama, untuk guru mungkin dalam pemakaian kadang-kadang tidak sesuai dengan pemakaian seragamnya, datang harusnya tepat waktu, kadang-kadang agak lambat lah gitu ya. Itu dalam etika moralnya mungkin anak laki-laki dengan perempuan itu agak, tapi tidak pernah, walaupun dalam berkelakar, tapi ya itu emang karena moralnya masuk gitu ya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu ya, kebanyakannya dalam mengambil keputusan itu antar guru dan kepala sekolah bermusyawarah untuk mengambil jalan yang terbaik supaya tidak ada yang merasa disisihkan atau merasa terpojok gitu ya. Dalam musyawarah anak, kalau dengan anak ya anak dipanggil ngobrol dari hati ke hati ya, pertama oleh ibu gurunya, terus oleh kepala sekolah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Anda lakukan selama ini? Pertama, mencari latar belakang masalah itu, nanya kepada atau kita selidiki apakah guru tersebut di rumahnya atau di masyarakatnya punya masalah, terus dibawa ke sekolah, kita selidiki dulu. Setelah terkumpul bukti-bukti, baru yang bersangkutan kita diajak ngobrol atau diajak berbicara. Jadi dengan itu maka atau prosedur yang kita panggil ya, secara pribadi. Ya, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Paling efektif dalam menyelesaikan masalah ini itu dengan jalan musyawarah satu-satunya ya, yang itu saja, dengan jalan musyawarah supaya diambil dengan keputusan yang baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Misalnya apa yang harus ditentukan supaya tidak memberat atau di sisi yang satu emang harus disalahkan, tapi di sisi yang lain dia itu baik. Jadi sama-sama kepentingannya itu dilema, jadi itu untuk mana yang harus diambil.
Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Anda jalankan? Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita biasanya saya itu membuat jadwal ya, tidak langsung di tempat diselesaikannya, jadi dibuat jadwal, kita susun dulu kasusnya untuk diangkat, dimusyawarahkan itu, jadi dibuat dulu jadwal dan prosedurnya itu secara pribadi atau kekeluargaan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kasus yang agak berat, saya biasanya tidak bisa menyelesaikan sendiri, tapi saya minta bantuan kepada yang lebih tinggi, yaitu pengawas binaannya, pengawas bina sekolah. Jadi pengawas bina yang nanti yang langsung menangani kasus tersebut kalau pelanggaran yang dilakukan oleh guru atau siswa lebih berat. Kalau yang biasa diselesaikan di sekolah saja, tidak meminta bantuan. Jadi secara kekeluargaan saja, kalau yang ringan-ringan saja. Bersama guru-guru ya Pak? Iya, gitu. Baik Pak, terakhir ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Selesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan, secara itu kita selalu dengan kepala dingin, tidak dengan emosional, agar bisa menghasilkan keputusan yang adil. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Wawancaranya, jawaban-jawabannya sudah saya tulis sebagai wawasan buat saya juga. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.